Sukses sejati bukan hanya tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya merasa sangat terhormat bisa berdiri di hadapan kalian semua hari ini. Jujur, saya sangat antusias. Teman-teman semua, sebelum kita mulai, saya mau tanya nih. Ada yang sudah sarapan belum? Nah, yang belum, nanti jangan lupa makan ya. Soalnya materi kita hari ini butuh energi yang full. Baiklah, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu strategi sukses Nabi Muhammad SAW di usia muda. Ayo, siapa di sini yang merasa masih muda? Ya, banyak ya. Mantap lah. Nah, berarti tema hari ini sangat relevan banget buat kita, para kaum muda. Kita semua tahu Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat luar biasa. Beliau bukan hanya seorang nabi, tapi juga pemimpin, pebisnis, dan panutan dalam segala hal. Yang kerennya, banyak pencapaian besar beliau itu sudah mulai sejak beliau masih muda. Ya benar, Nabi Muhammad mulai masih muda, beliau banyak meraih kesuksesan. Beliau sudah dianggap sukses oleh masyarakat setempat. Terus, apa sih sebenarnya rahasia sukses beliau yang bisa kita tiru? Nah, yang pertama ini. Yang pertama ada kejujuran dan amanah. Strategi pertama kali ini, dan yang saya anggap paling fundamental ya, ini adalah kejujuran dan amanah dari Nabi Muhammad. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW sudah dikenal dengan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Gelar ini bukan dikasih secara cuma-cuma loh. Beliau mendapatkannya karena kejujuran dan integritasnya dalam berbisnis, seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa yang memberinya ini adalah orang-orang sekitar. Bukan beliau menjas dirinya sebagai Al-Amin, tidak, tapi orang lain yang memberikannya. Nah, akhirnya coba sekarang kita bayangkan, di usia 25 tahun beliau sudah dipercaya oleh Sayyidah Khadijah, seorang saudagar kaya, untuk mengelola bisnisnya. 25 tahun loh ya. Kita umur berapa sekarang? Kenapa? Karena reputasi beliau yang sangat luar biasa. Saat itu beliau sukses membawa keuntungan besar tanpa sekalipun berbohong atau curang. Nah, ini yang membuktikan bahwa modal utama dalam kesuksesan bukan hanya uang, tapi juga sebuah kepercayaan. Kamu punya uang banyak, tapi kamu suka berbohong. Hartamu melimpah, tidak ada habisnya, tapi kamu sering bermain curang. Apa yang dikata orang? Saya tidak bisa
ngarani sampean itu akhirnya jadi orang buruk, enggak. Tapi masyarakat sendiri yang akan menilai. Jadi teman-teman, kalau kita mau sukses, mulailah dengan membangun reputasi yang baik dengan cara jujur dalam perkataan, bertanggung jawab dalam perbuatan. Percayalah, orang lain akan lebih nyaman bekerja sama dengan kita kalau mereka tahu kita bisa dipercaya. Betul, mereka pasti akan mencari kita. Bukan kita yang mencari mereka, tapi mereka yang mencari kita. Oke, itu yang pertama ya, ada kejujuran dan amanah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sejak muda sudah memiliki tujuan yang jelas, bukan hanya sekadar mencari keuntungan, tapi juga membangun bisnis yang adil dan bermanfaat bagi orang. Beliau tidak mudah terdistraksi dengan hal-hal yang tidak penting sama sekali. Yang dicari hanya Yang dicari adalah fokus pada tujuannya, tidak hanya sebatas keuntungan. Kalau sekarang kan yang penting untung, ya udah, entah itu sedikit bohong, menjatuhkan pedagang lain, menjatuhkan pebisnis lain. Itu kan yang dilakukan orang sekarang. Tapi Nabi tidak seperti itu. Lah, makanya Nabi itu beda dengan kita sekarang kan. Kadang kita punya banyak ide, tapi bingung mau fokus kemana. Akhirnya semuanya setengah-setengah. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menentukan tujuan, lalu fokus dan konsisten untuk mengejarnya. Kalau teman-teman sekarang masih kuliah, fokuslah pada studi. Kalau masih belajar, fokuslah pada pelajaran. Sambil itu kembangkan minat dan bakat kalian. Jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi konten kreator, ya fokus bikin konten yang berkualitas. Kalau mau jadi pengusaha, ya mulai sekarang belajar ilmunya, jangan cuma wacana. Coba pengalaman, coba sedikit-sedikit, enggak apa-apa. Yang penting kita ada satu fokus tujuan dan jelas, itu saja. Itu yang menjadi kunci yang nomor 2. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad ini adalah sosok yang selalu belajar dan beradaptasi. Kunci yang ketiga, belajar sepanjang hayat dan adaptif. Beliau bukan hanya jago berdagang, enggak hanya itu, tapi juga mempelajari kondisi sosial, ekonomi, dan bahkan politik di sekitarnya. Beliau berinteraksi dengan berbagai kalangan, mendengarkan dan memahami perspektif yang berbeda. Ini penting banget loh. Di era digital ini, perubahan terjadi begitu cepat. Ada yang hari ini tren, bisa jadi besok sudah ketinggalan. Kalau kita tidak mau terus belajar, ya wassalam, kita pasti akan tergerus. Contohnya, teman-teman yang sekarang belajar di kampus ini, jangan cuma puas dengan ilmu di kelas. Cari tahu tren terbaru di industri, ikutin seminar, baca buku, atau tonton video-video edukatif. Belajarlah sepanjang hayat, karena ilmu itu akan terus berkembang dan
tidak akan basi. Toh umpama ilmu yang kalian punya itu tergerus dengan zaman, maka kalian akan dapat pengalaman dari apa yang telah kalian lakukan. Dan itu penting. Meskipun toh suatu saat nanti yang kalian pelajari ini andai kata sudah terkikis dengan waktu, maka setidaknya kalian punya pengalaman yang bisa kalian pakai acuan untuk melangkah ke depannya. Oke, untuk yang keempat sebagai kunci yaitu berani mengambil resiko yang terukur. Untuk sukses, kita harus berani mengambil resiko. Ini penting. Tentu bukan resiko yang nekat, tapi resiko yang terukur. Nabi Muhammad SAW juga berani mengambil resiko. Beliau pernah melakukan perjalanan dagang yang jauh dan penuh tantangan. Mungkin saat ini mengambil resiko bagi kita adalah berani memulai bisnis kecil-kecilan, berani ikut lomba, atau berani magang di tempat yang kita impikan. Jangan takut gagal, jangan sama sekali jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses. Siapa yang tidak pernah gagal? Tidak ada. Maka biasa saja, biasa. Coba dari kalian ini, siapa yang pernah coba sesuatu tapi gagal? Coba angkat tangan. 1, 2, banyak. Lah, itu bukan akhir dari segalanya. Tenang saja. Justru dari kegagalan kita belajar. Yang penting kuncinya satu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Untuk kunci yang kelima, kesuksesan Nabi Muhammad SAW di usia muda, beliau peduli dan berkontribusi untuk masyarakat. Nah, ini yang paling membedakan. Saya ulangi lagi, peduli dan berkontribusi untuk masyarakat. Sebelum menjadi pemimpin besar, Nabi Muhammad SAW sudah dikenal sebagai sosok yang peduli dan suka menolong. Beliau aktif dalam kegiatan sosial seperti membantu fakir miskin dan menyelesaikan perselisihan. Sering sekali beliau membantu fakir miskin. Nah, ini adalah yang namanya kunci keberkahan. Ketika kita sukses, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Coba pikirkan apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat lingkungan kita lebih baik. Sukses bukan berarti hanya tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada sesama. Teman-teman, 5 strategi ini yaitu kejujuran dan amanah. Yang kedua, punya tujuan yang jelas. Yang ketiga, terus belajar. Yang keempat, berani mengambil resiko. Dan yang terakhir, peduli terhadap sesama. Ini bukan cuma teori. Ini adalah pondasi yang sudah dibuktikan oleh Nabi besar Muhammad SAW sejak beliau masih muda. Jadi, mari kita mulai dari sekarang. Mulai dari hal kecil, tapi konsisten. Jadilah mahasiswa yang berintegritas, punya tujuan, selalu mau belajar, berani mencoba, dan peduli terhadap sesama. Semoga kita semua bisa mencontoh teladan beliau dan menjadi generasi muda yang sukses, bermanfaat, dan membanggakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berjuang bersama untuk masa depan yang lebih baik. Dari saya, semoga menjadi ilmu barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.